Persisri Jawa Barat. Di bawah koordinasi PW Persisri Jawa Barat, kemudian bidang dakwah, dan saya sendiri yang mengemban diberi amanah sebagai Kabidgar Pengembangan Dakwah di PW Persisri Jawa Barat. Yang terhormat Tashkil PW Persisri Jawa Barat yang sudah hadir, diantaranya nanti Ibu ada baju yang agak-agak bercoklat-coklat ya Bu ya. Karena hari ini kita berseragam bebas tapi nuansa. Kemudian ada Ibu Hajah Setiasi. Di sini sudah ada Ibu Hajah Iit. Ada lagi siapa tadi, Bu Hajah Uis? Ada yang lain ya Ibu, mohon maaf kalau saya belum melihat satu persatu. Kemudian barangkali di antara ibu-ibu yang terhormat ada yang hadir dari berbagai PD seluruh Jawa Barat. Yang hari ini Ibu mohon maaf, beberapa PD memang masih izin, belum bisa keluar dari daerahnya terkait dengan masih protokol COVID. Mohon doa dari semua, mudah-mudahan tidak lama lagi musibah ini segera sirna ya Bu ya, dan kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan baik di pusat, kemudian di wilayah, di daerah, di kecamatan-kecamatan atau di cabang, atau di ranting, di jamaah, bahkan anggota secara keseluruhan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Juga yang hadir di sini kemungkinan ada dari berbagai PC ya Bu ya. Aha, berbagai PC, terutama ini yang hadir sekarang maksimal dari PC yang ada di Bandung Raya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi, betul ya Bu ya. Alhamdulillah maksimal ke Bandung Raya we nya Bu nya. Kalebet panginten nu caket ti dieu mah Cibenying. Dah. Cibenying ya Bu ya. Teras aya naon deui Bu? Jati Handap Cicaheum nya Bu nya. Caket ti dieu. Nah, simkuring mah orang Bojong Soang PC nanya Bu nya. Masih lintas ke kota Bandung. Cianjur hadir, ada Bu Hajah Uis dari Cianjur. Tidak lockdown ya Bu Hajah Uis, sudah diperbolehkan karena sudah tidak zona merah Cianjurnya ya Bu ya. Masih ada beberapa termasuk Depok Ibu, itu masih zona merah beberapa kecamatannya. Minggu kemarin Garut bahkan disebut zona hitam. Sekarang sudah insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan doa dari semua. Dan kenapa? Karena kita mengikuti protap, memakai masker. Coba lihat Ibu duduknya, apakah yang bercakra masih diduduki oleh Ibu, bergeser ke areal yang tidak ada cakranya. Social distancing ya Bu ya. Nah, kemudian katanya Ibu tidak boleh cipika-cipiki. Nah ini yang saya nggak bisa Ibu. Ketemu ibu sepuh, pini sepuh, ketemu sahabat, pasti cipika-cipiki heula ya Bu ya. Karena kangen yang luar biasa untuk bersilaturahim. Ibu-ibu, insya Allah kajian pada hari ini adalah tentang konsultasi keluarga. Insya Allah Al-Ustadz Ginanjar Nugraha ya, ini Master Syariah, dia sudah hadir dan mohon doa Ibu, dia sedang menyelesaikan S3-nya, jadi dia sedang menyelesaikan doktoralnya ya Bu ya. Insya Allah Ibu, kajian ini katanya nih Bu, di Kabupaten Bandung, ngabring sampai ngantri luar biasa, sampai membludak keluar-luar, itu kasus para perempuan gugat cerai ke suaminya. Ngabring Bu, bukan hanya 1, 2, bahkan membludak sampai seperti ngantri lagi dibagi sembako. Ya, nah itu. Kita tanya nanti sama Ustadz ada apa gitu ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Tapi next Ibu tunggu dulu, karena sebelum agenda ini dimulai oleh Al Ustadz yang sudah hadir sejak tadi pagi dan dia sudah menunggu di ruangan, kita simak dulu ya lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini yang bertugas dari PD Persistri Kota Bandung. Mangga Ibu yang bertugas silahkan untuk maju ke depan.
Ibu boleh dibuka Quran surat An-Najm mulai dari ayat pertama. Ibu jangan dulu mulai ya sebelum ibu-ibu buka Quran. Mangga. Iya. Parantos kapendak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitatal ukhra alakumud dzakaru wa lahu
rahmatun diza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyantabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna walillahil akhiratu wal ula sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Ibu Hajah Ade Rosnawati salaku tashkil ti PD Persisri Kota Bandung. Leresnya Bu, bilih sim kuring lepat nyebat nami nepat jenengan sareng tashkil di PD Persisri Kota Bandung. Jazakumullah khairon. Ibu, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PW Persisri Jawa Barat kepada Ibu Hajah Ela Kamilawati SPDI, Bunji, dipersilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarohamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk bergabung dengan orang-orang soleh insya Allah dan berada di majelis taklim yang tentu banyak barokahnya. Tiada lain yang kita harapkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan bukan sekedar menjadi hiasan bagi diri kita, tetapi menjadi panduan sehingga kita sekalian bisa menjalankan hidup dari hari ke hari semakin baik dan kita berharap berujung di keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kepada ibu-ibu atas kesetiaannya yang senantiasa memakmurkan majelis taklim ini yang tentunya bekerja keras kami dari PW Persisri Jawa Barat untuk mempertahankannya. Juga kepada pihak Pusdai, terima kasih juga atas kepercayaannya. Kemudian dari ibu-ibu yang jauhnya, yang dekatnya, terutama juga kepada Taskil PW Persisri Jawa Barat,
terkhusus adalah bidang dakwah yang senantiasa menjalankan program-programnya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi nutrisi kepada kita sekalian dengan ilmu-ilmu agama yang tentunya akan membimbing kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang talak ya, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya karena saya tidak dicanak badanten sih pada awalnya siapa yang akan mengisi untuk Rabu ini. Ternyata pas dilihat ada yang bernama Ustadz Gin Ginanjar. Terkejut, bangga, dan berbagai rasa. Karena saya mengenal beliau itu dari sejak kecil sekali ya. Jadi sangat dekat karena ibunya pernah menjadi murid saya di Banjaran. Kemudian ketika tolab ilmu membawa anak-anaknya yang pada waktu masih gadis-gadis. Ternyata ini Ustadz Gin adalah anak yang paling bungsu begitu. Sering sekali datang ke rumah saya, terutama ketika memberi hadiah-hadiah dari ibunya. Pakai sepeda, aduh rada wararaas ya Ustadz Gin. Pakai sepeda tiba-tiba assalamualaikum, memberi hadiah berbagai banyak ya, karena Ibu Haji Agung beserta Ibu Agung itu merekatkan saya dengan dua keluarga antara Banjaran, Cidemang dengan Ciherang pada waktu itu. Sangat bangga tiba-tiba Ustadz Gindin menikahnya kepada seorang putri yang dari Pamengpek. Ari eta teh deui putrina Ustadz Ajis. Ustadz Ajis itu adalah guru saya. Jadi begitu dekat dengan beliau. Alhamdulillah sekarang sudah menjelma menjadi seorang Ustadz Ginanjar yang sedang menempuh pendidikannya di S3. Satu kebanggaan yang luar biasa, perjalanan karirnya sangat mulus di usia yang sangat muda. Ini sudah mencapai apa begitu ya. Dan yang paling menarik itu ibunya pernah datang khusus ngobrolkeun Ustadz Gin di rumah saya. Dan salah satu yang menjadi dongengan pada waktu itu sambil ketawa-ketawa, pernah ikut seminar atau apa katanya ya, sebagai lebe. Dan lebe itu adalah lebe yang termuda. Sehingga ketika mau masuk ke ruangan dia dijegal, tidak boleh masuk. Ini anak kecil nggak boleh masuk ke sini katanya. Ini untuk orang dewasa. Pas diperlihatkan bahwa ini adalah lebe itu ya, judulnya lebe, itu mereka jadi tercengang karena sangat muda gitu, paling muda. Itu adalah berkah dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Allah ya menjadi bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya. Bahkan keluarganya juga barusan sudah 4 katanya putra putrinya ya. Dan ini melebihi saya baru 3, ini sudah 4, luar biasa, mudah-mudahan jadi barokah. Nah, salah satu yang akan dibacakan atau diungkapkan kepada kita itu tentang perceraian ya, tentunya kita sangat mengenal bercerai itu adalah sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci gitu ya. Kita sangat mengenal di dalam hadisnya itu adalah abghadul halali ilallahi at-talaqu ya. Ada yang paling dibenci oleh Allah, tetapi sesuatu yang dibenci itu yang halal. Aneh juga sih, yang halal tapi dibenci. Apa itu? Adalah talak. Talak itu adalah berpisahnya dua orang yang dulunya dipersatukan. Padahal Rasulullah SAW kan sudah menyampaikan bahwa manusia itu tidak baik hidup membujang, tidak baik hidup sendiri. Makanya Rasulullah mengangkat sebuah hadis itu, diantaranya ada kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amarona bil baati, kata para sahabat itu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memerintahkan kepada kami bil baati untuk menikah, wanahana anit tabatuli, tetapi melarang kami dari hidup membujang. Jadi sangat jelek hidup membujang, yang baik adalah menikah. Tapi ada kalanya sudah menikah malah bercerai kembali. Makanya tadi sesuatu yang dihalalkan menjadi dibenci oleh Allah. Artinya tongah hambur-hambur talak kalau bisa. Sehingga kan ada pembatasan ketika talak sudah digulirkan sampai 2 kali. Tidak boleh kembali lagi ya, sudah 3 kali talak tilu sakalian teh, maka pada akhirnya harus menjadikan ada suami yang lain, sesudah itu dicerai baru menikah kembali. Artinya tidak berkenan sebenarnya Rasulullah untuk main talak-talakan seperti itu. Kenapa? Ketika kita sambungkan dengan peristiwa sihir ya yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di surat Al-Baqarah ayat ke-102 itu dinyatakan wa yata'allamuna ya, dan mereka itu mempelajari. Apa yang dipelajari itu? Minhuma, dari 2 orang yang datang pada waktu itu mengaku sebagai malaikat yang bernama Harut dan Marut. Mengaku bahwa kami berdua ini adalah utusan Allah, akan mengajarkan sesuatu yang baik.
Karena pada waktu itu ilmu masih minim sehingga umat Nabi Sulaiman itu semuanya kapincut pada akhirnya mempelajari ilmu itu. Ternyata ilmu yang diajarkan adalah ilmu sihir. Dan sihirnya itu luar biasa karena wa yata'allamuna minhuma. Mereka itu belajar dari keduanya itu adalah ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zaujihi. Ya, mereka mempelajari satu ilmu yang bernama sihir, dan dahsyatnya sihir itu ya adalah bisa memisahkan bainal mar'i wa zaujihi, antara suami dan istrinya. Jadi perceraian pada waktu itu adalah karena sihir. Kemudian kita berpikir sekarang sihir masih ada, sihir itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Dan pada akhirnya sekarang adanya pandemi, adanya corona, itu akhirnya menjadi sihir bagi orang-orang yang tidak tahan dengan ujian-ujian itu. Namanya adalah corona, namanya adalah pandemi, tapi sifatnya seperti sihir yang tadi. Begitu mudah menggulirkan kata-kata geus ti ayeuna nyai diserahkeun ku akang. Naon sababna riweuh geuning boga pamajikan teh mun bujangan mah meureun moal mikiran kipayah, kan begitu. Atau yang perempuannya yang tidak tahan, akang riweuh abdi teu dibere we duit ku akang, sudah sampai sekarang kita berpisah saja. Jadi akhirnya sekarang banyak perceraian, dan ketika saya lewat di pengadilan Bale Endah, ketika tanya ke tukang dagang, "Mang, ini orang banyak banget, ini teh kasus apa sih?" Yang menjawabnya ini yang terbanyak adalah perceraian. Aduh, ini yang paling kita khawatirkan. Oleh karena itu sihirnya mungkin pada zaman Nabi Sulaiman, tapi sifat sihirnya itu merajalela kemana-mana. Gara-gara kekurangan uang bisa menjadi sihir, maka akhirnya berpisah antara suami dan istri. Nah, bagaimana selanjutnya supaya kita bertahan? Karena tadi kita ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Rasul, dan ketika kita berumah tangga banyak sekali pahala yang akan kita gondol. Nah, oleh karena itu ada trik-trik tersendiri yang nanti akan diungkapkan secara lugas oleh Ustadz Gin Ginanjar ya. Oleh karena itu siapkan hatinya, siapkan pendengarannya untuk supaya kita bisa menyimak segala sesuatu yang akan disampaikan. Dan oleh karena itu saya berterima kasih ya kepada Ustadz Gin Ginanjar. Silahkan ya ditaburkan ilmunya yang banyak, dan mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kami di PW Persisi Jawa Barat khususnya, dan bagi para mustami semuanya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenuhun, terima kasih banyak, teriring doa, jazakumullah khairan kepada Ketua PW Persisi Jawa Barat, Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI, atau yang biasa kami sapa Bunji, yang sudah menyampaikan sambutannya atas nama PW Persisi Jawa Barat. Ibu, tak terasa waktu sudah terus berjalan, dan bagi ibu-ibu yang sudah memiliki tadi live streaming ya Bu ya, karena insya Allah setiap bulan PW Persisi Jawa Barat di dalam berbagai kegiatannya insya Allah akan diliput oleh beberapa stasiun TV, diantaranya hari ini diliput oleh Ar-Risalah TV. Dan sudah live streaming di Facebooknya Ar-Risalah TV yang sudah kami sebar, dan insya Allah barusan belum dimulai sudah lebih dari 50 orang yang nonton dan yang mancok, dan di sini juga lebih dari 200 orang yang sudah nonton ya Bu ya, insya Allah. Ini mudah-mudahan dakwah kita terus berkembang, tidak hanya di Kota Bandung atau sekitaran Jawa Barat, tapi juga luar Jawa Barat. Ya Bu ya, karena yang nonton biasanya dari luar negeri juga ada. Kemarin beberapa kali dari berbagai pelosok dan berbagai pulau juga sudah bisa hadir menyimak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PW Persisri Jawa Barat. Ibu, kita mulai. Al Ustadz Wilujeng. Mangga. Wilujeng Sumping Ustadz di Haturanan Linggih. Saya suka dapat peringatan, katanya jangan berbahasa Sunda karena orang Singapura nonton, katanya Ustadz. Ibu, Ustadz ini bernama Ginanjar Nugraha, yang biasa disapa Ustadz apa Ustadz?
panggilan tenarnya? Oh, Ustadz Ginanjar saja ya. Ustadz Ginanjar Nugraha. Master Syariah Ustadz leres? Ya, Master Syariah atau MSY. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Ketua PW Persisi Jawa Barat, Al Ustadz ini sedang menempuh doktoral atau kandidat doktor. Beliau masih sangat muda, lahir di Bandung 13 Mei 1985. Masih muda banget ya Bu ya? 1985. Ustadz milenial, lahir zaman kekinian. Alamatnya di Pamengpek, Bandung. Ibu, beliau tidak hanya menyampaikan materi-materi di berbagai forum, tapi juga beliau menerima konsultasi keluarga. Bukan hanya orang-orang yang bermasalah, tapi juga insya Allah kita akan menjadi salah seorang solusi ya saja dari sekian masalah. Nomornya di 081 324 605622. Pekerjaannya, diulang mangga Ibu. Nomor HP Al Ustadz 081 324 605622. Pekerjaannya sebagai penghulu KUA dan sebagai konsultan BP4. Jadi tidak salah kalau hari ini PW Persisi Jawa Barat mengundang beliau untuk menyampaikan materi seputar perceraian. Ya saja. Karena memang ini fakarnya. Riwayat pendidikannya di Banjaran 4, makanya kenal banget dengan Bunji. Jadi Pak Belit Bu, yang ini ustadznya, yang ini gurunya, bulat belit, ya muridnya kadia Pak Belit ya pokoknya nama. Tapi insya Allah penuh keberkahan. Ternyata satu sekolah dengan Bunji di PPI 03 Pamengpek Bandung. MA-nya di Persis Benda, ini ada orang Benda ya. Persis itu nomor 67 di Tasikmalaya. UIN S1-nya di Syarif Hidayatullah atau UIN Bandung. Kemudian S2-nya juga di UIN Bandung mengambil hukum keluarga. Dan S3-nya sekarang sedang disertasi nuju lilierna Bu ya, S3 di UIN Bandung. Wilujeng lieur Ustadz ya. Riwayat organisasinya, saya mengenal beliau di PP Pemuda Persis sebagai lembaga kajian. Tahun 2005 sampai 2015 2020 sekarang masih ya Sadia. Kemudian beliau di Risalah di sini Bu sebagai salah satu tim atau dewan redaktur. Jadi bisa dikatakan beliau sebagai penulis tetap di sini. Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa berlangganan setiap bulan Risalah ini ya. Dan materi kali ini dikaji tidak melalui layar, juga tidak menggunakan makalah, karena pada hari ini PW Persisi Jawa Barat berusaha keras untuk mengenalkan juga majalah Risalah ini, sehingga materinya memang ada di sini. Dan mohon doa dari semua, Al-Ustadz juga sedang menghimpun kekuatan untuk memunculkan kembali majalah Iber yang dulu dipegang oleh Allahu Yarham Al-Ustadz Emon, ya Bu ya. Ibu, beliau juga sebagai riwayat organisasinya sebagai BP4, sebagai konsultan. Bayangkan Ibu dari tahun 2013 sekarang sampai 2020. Ya. Ratusan masalah, bahkan lebih ya. Sudah sampai huruf K Ustadz. Dan nanti bisa kita tanyakan karena Ustadz kemarin juga ada yang konsultasi pada saya. Baru beberapa saat putus cerai, surat sudah keluar, ternyata dua-duanya serumah lagi karena masih ternyata tambah kangen pas udah cerai. Apa yang harus dilakukan ya saja? Kalau memang masih cinta, kenapa harus cerai cie? Nah ini ternyata karya ilmiahnya tanya jawab di seputar fikih ya, di seputar fikih. Jadi tanyajawab.fikih.com. Mangga nanti Ibu bisa dilihat, dan saya juga banyak belajar dari beliau. Ustadz 1 jam ke depan dipersilahkan, mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-ayah amma ba'd. Yang terhormat guru saya Ibu Hajah Ela Kamilawati SPDI. Alhamdulillah tiasa tepang Ibu. Sedikit mungkin cerita Bu. Dulu tahun 90 ibu saya itu ngefans banget sama Bu Hajah Ela, ketua PW Persisri yang sekarang. Saya biasanya diajak dan ikut mendengarkan. Sekali waktu ngantuk Bu, biasa pengen murang kali ini. Hari di kelas ibu-ibu, akhirnya mah cinte di kelas sanes we gitu. Duh gue didinya teh dina bangku. Ai pas arui di parareman. Kantenan atuh pun biang teh milari kamana budak. Aduh dipilari ka ditu ka dieu teh aya. Gening ngarengkol. Ngarengkol di kelas. Aduh eta kenangan pribados kapungkur nuju ngiringan pangaosan ibu-ibu kapungkur tahun 80 di Banjaran. Kentenan painten Bu Hajah Imas Karyamah, alhamdulillah tiasa tepang serang reng-rengan dengan reng-rengan ibu-ibu Persisri. Alhamdulillah khususnya Kota Bandung, umumnya juga se-Jawa Barat yang ada di Indonesia ini. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Nah, insya Allah mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi atau dialog. Untuk materi itu nanti bisa dibaca saja ya di majalah Risalah. Kebetulan majalah Risalah yang sekarang itu membahas terkait dengan fenomena perceraian, khususnya gugatan perceraian. Hadirin rahimakumullah. Nah, berbicara terkait dengan gugatan perceraian, ini sudah ada penelitian dari Kementerian Agama dan juga data dari Badan Peradilan Agama. Ternyata Bu, sekarang itu yang daftar perceraian itu tahun 2019 saja itu hampir 600.000 lebih. Dan ternyata yang menarik, 2/3 bahkan 70% lebih itu didominasi oleh perempuan, oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di dianya. Bukan sama bapak-bapak Bu. Saya dulu berpikir di masyarakat sepertinya lebih banyak laki-laki yang mentalak itu. Tapi faktanya ketika di pengadilan data yang termaktub, data menurut penelitian itu hampir 2/3. Kalau 2/3 berarti hampir 400.000 didominasi oleh perempuan. Pernikahan dalam 1 tahun Bu, itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2.400.000 per tahun. Sekarang yang cerai hampir 500 sampai 600.000. Berarti dari 4 pernikahan ada 1 kemungkinan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Berakhir dengan perceraian. Ini sungguh sangat miris. Apalagi di negeri yang memang mayoritas muslim kita ini. Ini termasuk data yang tertinggi di Asia Tenggara. Coba Ibu, tina opat 1 kemungkinan itu bercerai. Karena dari 2 juta itu 500.000 itu mengajukan perceraian dan mayoritas ternyata bukan oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu. Oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ternyata Bu, ini sesuatu yang menarik. Tahun 2001 itu Bu, itu posisinya masih 60-40. Jadi 60% itu ibu-ibu yang mengajukan, 40% itu laki-laki. Kalau dalam bahasa peradilan agama itu, kalau laki-laki itu cerai talak, kalau perempuan itu gugat cerai. Kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan hulu. Dalam agama, posisi laki-laki dan perempuan dalam kaitan terkait dengan memutuskan pernikahan itu mempunyai hak yang sama. Laki-laki punya cerai atau talak, kalau perempuan itu punya hulu. Itu punya hulu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu. Ini memang sesuatu yang sangat miris, Bu. Apalagi dikaitkan dengan kita sebagai mayoritas muslim. Bahkan menurut data itu, Jawa Barat termasuk yang paling tertinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Lebih khusus lagi, mungkin di sini ada yang dari Kabupaten Bandung. Nah, kabupaten ada. Ternyata peradilan Kabupaten Bandung itu tertinggi se-Indonesia. Nah, yang tadi disebutkan oleh Bu Hajah Imas tadi ya, ngelalandri. Nah itu terjadi itu bagi sembako. Bu, saya waktu itu tanya Bu ke Lebe yang biasanya suka ngurus perceraian. Waktu itu ternyata yang ngantri itu hampir 400 orang Bu, sehari itu. Hampir 400 waktu itu. Dan data itu sekitar hampir, kalau nggak salah sekitar hampir 8.000 di Kabupaten Bandung itu. 8.000 perceraian hampir tiap tahun. Hadirin wa tuliman rahimakumullah, tentu saja ini adalah sebuah warning bagi kita semua. Khususnya kaitan dengan ketahanan keluarga muslim. Berarti ada masalah itunya. Ada masalah. Sigano air yang tenang gitunya. Padahal di lebatnya itu, di dalamnya itu justru banyak beriak. Bu, saya yang konsultasi bukan hanya ke WA, tadi pagi pun masih ada. Bukan hanya ke WA, di Telegram, inbox via Facebook, ya. Bahkan yang nelpon langsung juga ada. Itu bukan 1-2 Bu, sudah ratusan mungkin Bu. Persoalan sudah hampir ratusan. Dan persoalannya unik, sangat unik. Sebelum ke sana, kita akan lebih ke data dulu Bu. Ibu-ibu Persisri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, setidaknya Bu ada 4 faktor yang paling utama terkait dengan kenapa penyebab mereka mengajukan perceraian. Ini berbasis fakta ya, baik itu penelitian ataupun juga wawancara. Faktor yang terbesar itu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Cekcok. Nah, cekcok Bu. Cekcok. Sok cekcok Bu. Wajar punya. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ini sampai 58%. Tuh, hampir 58%. Mayoritas itu adalah perselisihan. Ini faktor yang pertama. Banyak Bu, kenapa terjadi perselisihan terus-menerus seperti ini? Yang pertama, bisa jadi yang pertama adalah karena perbedaan orientasi.
Nu hiji ka kulon, nu hiji ka kaler. Teu klop. Nu hiji ahli ibadah, nu hiji ahli maksiat. Sesat. Kenapa agama itu dijadikan sebagai faktor terpenting, sebagai sebab atau alasan atau motif untuk pernikahan? Karena agama yang dapat menyatukan. Tapi lamun ayeuna kalau sekarang misalkan sudah terjadi perbedaan prinsip hidup. Yang satu ngagugu hawa nafsu, yang satu berdasarkan agama. Tidak akan ada titik temu. Yang kedua, yang menyebabkan biasanya perselisihan atau pertengkaran terus-menerus ini, itu salah satunya adalah karena salah satunya sering bicara kasar. Ibunya, punten, mungkin lebih diarahkan kebanyakan kepada laki-laki, punya. Cacing, coplok, cacing coplok punya. Cacing coploknya, aduh, tos biasa, Bu. Mohon. Bahkan suka menyakiti, Bu, nyelekit, ungkapan teh, nyelekit. Kemudian juga terkadang selalu mengungkit masa lalu. Hati-hati, Bu. Biasanya dalam rumah tangga, soal nate, masalah nate, eta kene, leres tuh, Bu. Jadi terjebak pada persoalan yang sama, bukan 1-2 kali, bahkan bertahun-tahun, yang harusnya sudah selesai. Apakah dari pihak suami ataukah dari pihak istri? Padahal sudah jelas posisi salah itu adalah di pihak suami misalkan, dan persoalannya aktual. Tapi misalkan si suami membela diri. Bela dirinya apa? Ibu ge sarua cenah. Bareto cenah. Bareto. Mengungkit masa lalu. Nah itu jadi persoalan. Masalah pasti wajar dalam rumah tangga. Karena tentu saja ada perbedaan pemikiran, perbedaan tradisi, perbedaan cara didikan dan lain sebagainya. Dan juga perbedaan keinginan. Tapi kalau selalu terjebak pada persoalan yang sama, nah ini yang jadi persoalan. Karena kebanyakan itu banyak kasus-kasus itu selalu berulang. Eta deui. Harusnya itu diselesaikan, dibicarakan dan selesai waktu itu. Dan tidak perlu diungkit kembali. Saya menemukan kasus juga, Bu. Banyak perselisihan atau cekcok itu karena suaminya workaholic. Workaholic itu gila kerja, Bu. Mohon. Atanapi tiasa jantan oge, punten. Terlalu aktif di organisasi. Margi kantos aya kasus kapribados. Terlalu aktif di organisasi, dugi kahilapkeun hak-hak bojona. Urang kenging kantenan panginten, urang gaduh kewajiban di organisasi, urang sebagai seorang muslim terikat ku bayat. Tapi kade ulah dugi ka ngadolim hak nu sanes. Saha nu hak nu sanes teh? Maksud nama hak keluarga. Nah hak bojo, istri atanapi hak murang kali. Gaduh hak sami. Kedah dipinuhan masing-masing. Mari menemukan beberapa kasus. Apalagi seperti di Jakartanya. Itu memang tingkat stresnya tinggi, kemudian juga tingkat kerjanya tinggi.
intensitasnya. Berangkat, anak-anak masih tidur. Balik ke imah oge, baru dak tos. Gitu Bu. Iraha kangge istri nanya, iraha kangge bojona. Kan tenan. Tidak semua itu bisa diukur dengan harta, tidak. Kita sehat, kita bisa bertemu dengan keluarga, bisa bercengkrama, bisa mendidik anak. Nah, ya, pami ibu-ibu mah bisa sibuk tehnya. Itu adalah salah satu kenikmatan juga yang terkadang tidak bisa diukur dengan harta. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Nah, ini banyak. Yang kedua, ini sebetulnya saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, biasanya faktor ekonomi ini juga mendominasi. Faktor ekonomi. Pertama sudah pasti, kaitan dengan nafkah. Kewajiban laki-laki itu adalah menafkahi. Uangmu, uangku, tapi uangku bukan uangmu. Atau ibu-ibunya ngeping. Leres Bu. Nah, caroge mah gaduh kewajiban, kangen naon nganapkahan. Hak ibu manu ibu. Kentenan penen dina rumah tangga mah saling penen punya. Gitu. Nah ini. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Banyak dinikah tapi tidak dinafkahi. Atau bahkan ditinggalkan. Bukan hanya setahun 2 tahun. Bahkan mungkin sampai puluhan tahun tanpa ada tanggung jawab dari suami. Tanpa menafkahi. Tanpa ada kabar sedikit pun. Seueur Bu, banyak kasus seperti ini. Yang kedua, masalah ekonomi teh. Biasanya yang saya hadapi ketika DBP 4, yang kedua itu ketidakterbukaan dalam masalah ekonomi. Nah, ini. Jadi dalam beberapa kasus Bu yang saya temui, ternyata tuntutannya itu dari suami itu ingin terbuka bab ekonomi. Biasana sok disumputkeun. Nya, disumputkeun ya. Kadang-kadang jadi ajaran di orang tua kita. Kudu boga saku dua cenanya. Kudu boga duit lalaki na. Kenapa terjadi seperti itu dilestarikan? Karena terkadang ti ibu-ibu na oge dari ibu-ibunya. Kenapa? Karena katanya alasan orang tua itu. Seperti jebakan itu Bu, jebakan lauk tenon bubu lauknya. Mudah masuk, susah keluar. Mudah-mudahan tanya di diamannya. Kalaupun keluar uang harus rame dulu. Jadi biasakan dari awal. Saya sering memberi nasihat Bu kepada orang yang mau menikah. Biasakan dari awal. Itu untuk didasari dengan kesepakatan apapun. Kalau ada gaji berapa untuk suami? Buat bensin, buat makan dan lain sebagainya. Nanti yang bagian besarnya nanti buat istri yang ngatur. Mun aya milik, nah ini milik siapa nantinya? Ya, kalau ada rezeki dari luar. Disepakati dari awal. Biar kalau disepakati nanti juga tidak berharap di luar daripada kesepakatan. Pak, sudah tanggal 15 beas misal
Kosong. Tidak ada. Gajiannya juga tanggal 1. Biasanya juga 500.000 cukup buat sebulan. Anak 7. Misal ya punya misal. Dia pokoknya mah enggak ada. Ternyata Bu, besoknya beli pancingan. Nah, yang harganya 2 juta. Nah itu Bu, ini bisa jadi sumber konflik. Itu karena ketidakterbukaan di dalam masalah ekonomi. Yang ketiga Bu, punten, ini mungkin salah satu sebabnya kalau ini dari ibu-ibu nih. Boros, besar pasak daripada tiang. Panci ngiridit, kasur ngiridit, HP ngiridit, hampir semuanya ngiriditnya. Padahal fungsinya sama, tapi kulantaran gengsi lebih baik yang lebih besar. Yang jadi persoalan adalah ketika besar pasak daripada tiang. Harus dibedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau seandainya keinginan, nah ini yang harus lebih banyak ditahan. Kalau kebutuhan, nah berarti ini analisisnya adalah kita betul-betul butuh, sehingga itu dibeli. Apalagi kalau fungsinya sama, hanya mereknya saja yang berbeda. Bu, sanesai hiji 2 Bu, bukan hanya 1 2. Banyak kasus itu karena si istrinya itu mungkin bisa jadi juga suami boros dalam masalah keuangan. Bahkan maaf, berhutang sampai misalkan ke rentenir. Dan terus menggunung Bu. Bahkan kemarin ada teman saya yang berkonsultasi, istrinya terjebak itu. Padahal harusnya jujur saja pada suami kalau memang apa yang diberikan sekarang ini kurang. Tapi izin cina, akhirnya nambut atau pinjem. Ternyata pinjamannya terus Bu, keenakan. Sampai hampir suaminya juga melongo pas disebutkan. Hutangnya hampir sampai 70 juta. Coba. Ini real Bu. Ada seminggu kemarin lah ada yang konsultasi. Hampir bercerai. Hampir bercerai. Gara-gara seperti itu. Hadirin wa iman rahimakumullah, nah itu kaitan dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu hampir 27% dari keseluruhan alasan kaitan dengan pengajuan perceraian. Ketiga, meninggalkan tanggung jawab. Nah, apakah tanggung jawab sebagai suami ataukah tanggung jawab sebagai istri? Banyak kasus seperti ini. Terkadang saya menemukan beberapa kasus Bu, perceraian itu si anak itu justru memilih kepada ayahnya daripada ibunya. Ketika perceraian maka ada hak hadonah di sana. Siapa yang berhak dalam hak hadonah itu? Di dalam undang-undang, khususnya dalam kompilasi hukum Islam, kalau ada kasus seperti itu, di bawah 12 tahun asasnya ikut ibu. Di atas 12 tahun si anak disuruh milih mau ikut ibunya atau ikut bapaknya. Tapi suami atau istri dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi nantinya. Kalau seandainya ada alasan-alasan khusus. Misalkan ada teman saya Bu waktu itu yang mengajukan karena memang si istrinya tadi sepertinya perbedaan prinsip hidup. Kadang-kadang sok resep ngikut anjing. Bahkan berfoto dengan anjing itu sudah biasa, seperti sudah biasa.
Putusan pengadilan perceraian hak hadonah itu ke ibu. Kemudian melakukan banding. Bisa kada situ banding. Ada nggak buktinya? Ini bukti-buktinya. Foto-foto dan lain sebagainya yang kalau diajukan ke hakim ini tidak sesuai dengan ibu teh mah gitunya. Ibu yang baik tidak sesuai dengan ibu yang baik. Dan ternyata di pengadilan tinggi itu dikabulkan. Akhirnya hak anak walaupun di bawah 12 tahun itu menjadi ke ayah. Yang keempat. Sebelum yang keempat, Bu, waktu nikah dulu suami baca sigot taklik tidak? Baca nggak? Hilap deui. Baca, Bu? Yakin baca? Sigot taklik talak. Ini sudah dibahas di Dewan Hisbah. Kebetulan tesis saya juga kaitan dengan masalah fatwa Dewan Hisbah dalam masalah pernikahan. Dulu tesis saya tentang hal ini. Hukum sigot taklik itu boleh. Silakan. Boleh. Karena itu perjanjian antara dua manusia selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Boleh. Nah, dalam sigot taklik, Bu, hati-hati. Ketika sigot taklik dilanggar, itu tidak otomatis langsung bercerai, tidak otomatis langsung jatuh talak. Karena masih ada anggapan di masyarakat. Bahkan punten petugas sendiri lebih saya pernah menemukan, dia punya pemahaman bahwa ketika sigot taklik itu dilanggar, maka itu otomatis terjadi perceraian. Padahal tidak. Silakan cek kembali sigot taklik itu. Sekali lagi. Tentang sigot taklik. Sigot taklik ketika dilanggar itu tidak otomatis bercerai. Tidak otomatis. Tapi hanya sekedar jadi alasan pihak perempuan atau istri mengajukan ke pengadilan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran terhadap sigot taklik, kemudian disahkan oleh pengadilan, maka jatuhlah talak satu. Kahartos, Bu? Mangga anu tengah hartos, ada yang tidak mengerti atau sekali lagi? Dia. Intinya jadi tidak otomatis tapi itu jadi alasan pihak perempuan untuk mengajukan ke pengadilan. Dasarnya apa? Dasarnya pelanggaran terhadap sigot taklik, kemudian disahkan oleh pengadilan, baru jatuhlah talak. Jadi tidak otomatis. Makanya saya mau bertanya ini ke ibu-ibu nih. Bu, ada seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada kata talak dan tidak bertanggung jawab, tidak dinafkahi selama 10 tahun. Cobi. Selama 10 tahun. Ya. 10 kali lebaran, Bu. Bang Toyib mah 3 kali puasanya, 3 kali lebaran. Ini 10 kali. Misal, pertanyaan, apakah terjadi perceraian? Otomatis tidak? Otomatis tuh, Bu? Otomatis tidak? Oh, kumaha itunya? Otomatis ini henteunya. Otomatis tidak, Bu? Tidak, Bu.
Tidak. Masih terikat pernikahan. Yang memutuskan pernikahan apa? Pertama, ada kata talak tidak dari suami? Ada tidak? Tidak ada. Yang kedua, si istri hulu tidak? Tidak. Yang ketiga, ada pasah tidak dari pengadilan? Tidak. Pasah teh kieu Bu, diputus ke pengadilan. Contoh misalkan si istrinya murtad. Seperti kasus siapa artis mah? Atau Sabu? Betul punya Asmiranda. Suaminya murtad, itu dipasah oleh pengadilan. Pernikahannya batal. Yang keempat, salah satunya meninggal. Dipastikan tidak suaminya meninggal? Tidaknya. Tidak jelas. Jadi masih terikat pernikahan. Upami dina kaidah mah, kalau dalam kaidah itu al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin apa? Masih terikat pernikahan. Ya, ragunya apa? Apakah bercerai ataukah tidak? Yakin itu hanya bisa digantikan oleh keyakinan pula. Kalau sekarang misalkan terjadi pernikahan, sudah terjadi pernikahan pasti, maka cerai pun harus pasti dengan kalimat yang jelas dan diniatkan. Mah, geus lah. Urang nepi ka dieu weh. Apa yang degi ka dieu teh? Itu tidak jelas. Sering ada pertanyaan kaitan dengan ungkapan-ungkapan kata-kata perceraian yang tidak jelas. Yang kedua itu tidak boleh ada paksaan, harus dengan sadar dan tidak dalam keadaan marah yang menutupi akal marahnya. Betul, tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan sadar, tidak boleh dipaksa, tidak. Tidak boleh. Ngalindur talaknya. Bapak cenah naon siap penting cenahnya. Nyebutkan talak, henteu cenah. Bapak mah ngalindur. Tidak sengaja, itu sama. Saat bagaimana dengan hadis kaitan dengan masalah hazluhunna nya. Jadi salah satu ada 3 perkara. Heureuyna teh main-mainnya itu jadi fakta kenyataan. Nikah, talak, kemudian rujuk ya. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tidak dapat dijadikan hujah, tapi tetap tidak boleh dijadikan permainan walaupun hadisnya dhaif, tidak boleh. Kaitan dengan masalah talak, kaitan dengan masalah rujuk, kemudian juga kaitan dengan masalah pernikahan. Yang keempat, yang banyak itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT itu Bu, ada beberapa jenis Bu. Pertama, kekerasan fisik. Saya pernah tugas Bu di Ujung Berung dulu. Pernah ada yang konsultasi ibu-ibu. Itu sampai mau ditusuk sama suaminya. Sampai mau ditusuk. Ada yang diasong-asong samurai, ada. Kalau kemarin saya waktu di Pamengpeuk itu, Pak, abdi mah didagorkeun teh tos biasa. Terakhir mah nyiduhan kana pamente. Dugi ka kitu. Nu fakta Bu. Fakta tuh langsung saya tangani yang konsultasi ke kantor. Itu jelas. Bahkan ada yang sinetron Bu. Kadang-kadang bukan dari suami atau si istrinya. Bisa jadi juga dari orang ketiga.
kejadian di daerah Cinambo. Jadi ada seorang laki-laki anak mami bungsu, mohon, punya kakak 2 perempuan, sudah menikah tapi lama tidak punya anak. Ini adiknya anak mami baru nikah, langsung ngadeg, langsung ayaan, langsung hamil. Si kakak-kakaknya yang 2 ini jealous, Bu. Tahu jealous, Bu? Nah, jealous, Bu. Cemburunya. Cemburu. Sampai konspirasi. Bagaimana caranya menggugurkan kandungan adiknya. Nyata, Bu. Coba, Bu. Bukan sinetron, Bu. Kenyataan. Dicapekeun, digawekeun, suruh nyapu, suruh kemudian siga pembantu aja, kayak pembantu, ngepel, dibawa ke daerah Garut, ke dalam, kemudian dibawa ke daerah Karawang dan lain sebagainya, sampai capek dan akhirnya ternyata keguguran. Yang datang ke kantor itu ibunya sama si anak perempuannya. Jadi anak perempuan ngadukan. Itu mah sudah dolim punya. Kayaknya kalau hal seperti itu mah wajib sepertinya bercerai itu. Dolim. Karena perceraian itu pintu terakhir, Bu. Pintu terakhir. Tapi dalam Islam memang tidak semuanya pernikahan itu sakinah mawaddah warahmahnya gitu. Kalau seandainya sudah saling mendolimi di dalamnya, makanya ada syariat perceraian itu sebagai salah satu jalan keluar. Karena di agama yang lain itu, Bu, ada yang memang kalau sudah menikah, sudah, Bu, tidak boleh bercerai. Dalam Islam tidak. Selalu memperhatikan kondisi dan situasi manusia sesuai dengan fitrahnya. Hadirin ibu-ibu Persisri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, Bu. Mungkin materi cukup dulu. Insya Allah mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Kalau ada persoalan dalam persoalan apakah kaitan dengan hukum keluarga. Kebetulan S2 sareng S3 saya itu kaitannya dengan hukum keluarga. Jadi kaitan dengan masalah hukum keluarga benernya. Lajeng oge kaitan dengan masalah kalau ada persoalan rumah tangga silakan juga bisa ditanyakan. Nah, pekerjaan saya juga sebagai konsultan juga di BP4 atau sebagai penghulu juga. Hampir 10 tahun di KUA, 7 tahun sebagai penghulu. Insya Allah mungkin nanti bisa dibantu bersama-sama. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mangga, Bu, langsung ya, Bu. Ya. Mohon. Mangga. Bapak ke depan ya, Bu. Ibu ke depan karena tidak. Bismillah. Nami Ibu Ina Man. dari Caket Dago. Kalau yang mengajukan itu perceraian itu perempuan ya, pihak perempuan. Apakah harus bayar apa tuh mahar ya, Pak? Mengembalikan mas kawin. Mengembalikan mas kawin. Man. Tapi waktu itu tuh kejadian saudara itu dari pihak pengadilan juga tidak mengingatkan kalau harus disetujui oleh pengadilan cerai. Ya. Tapi waktu itu tidak diingatkan kalau harus bayar mas kawin gitu, mengembalikan mas kawin. Ya. Terus gimana? Padahal di Al-Quran jelas sih harus mengembalikan ya. Ya. Ya nuhun. Ternuhun. Nah, Nah, mau ini satu-satu langsung? Mau satu-satu langsung? Mangga. bolehlah biar tidak lupa. Ya, betul. Mangga.
Langsung singkat padat. Kaitan dengan masalah hulu. Hulu itu adalah mengembalikan mas kawin. Mengembalikan mas kawin dari istri kepada suami, diketahui oleh suami. Sebagai bentuk pernyataan. Karena harus tamatnya. Dibalikan saja kan belum jelas ya, ngasih atau apa. Jadi sebagai pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan untuk perceraian. Pertanyaan yang sama itu pernah ditanyakan di majelis iftah. Jawabannya dapat diganti dengan iwad. Iwad itu pengganti yang disepakati atau misalkan sesuai aturan. Dalam kasus misalkan gugatan perceraian, ini kan si perempuan mengajukan ke pengadilan. Kemudian nanti oleh pengadilan apa alasannya? Misalkan saja disahkan. Nah biasanya iwadnya itu sudah inherent dalam biaya perkara. Jadi sesuai dengan aturan. Dan ketika ditanyakan di majelis iftah kaitan dengan bolehkah diganti dengan iwad, ya, yang tadi itu pengganti itu dibolehkan dan sah. Tapi asalnya tetap pengembalian terhadap mas kawin kalau ini secara hukum agama. Tentu saja, tapi dibolehkan berdasarkan apa yang terjadi sekarang di pengadilan dan itu pun sah secara agama. Dipahami Bu? Tidak mesti. Tidak mesti. Apakah sesuai kesepakatan atau sesuai aturan? Bisa dipahami? Sesuai kesepakatan atau sesuai aturan? Kalau aturan berarti tidak harus sama dengan yang diberikan pada waktu itu, Ustaz. Tidak mesti. Ya. Bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, boleh katanya Ustaz? Asalnya itu mengembalikan mas kawin. Tapi boleh sesuai kesepakatan, karena kadang kan di lapangan mas kawinnya sudah tidak ada kan kadang. Ya. Yang kedua, atau misalkan ini yang kedua kali Bu. Bisa dipahami yang kedua kali? Yang pertama itu dikembalikan mas kawin. Yang kedua bagaimana pengembaliannya? Misalkan ya, kalau menikah lagi mas kawin yang dulu misalkan gitu, kalau sekarang misalkan mungkin pernikahan yang keduanya. Tapi intinya pertama asalnya pengembalian mas kawin. Tapi yang kedua boleh dengan kesepakatan. Yang ketiga boleh dengan aturan yang berlaku. Dan semuanya sah. Mun, aturan yang di pengadilan. Mohon dipahami. Lan? Dikembalikannya apakah di hadapan pengadilan atau tidak katanya Ustaz? Otomatis sudah masuk dalam biaya perkara. Kalau misalkan di sini mengajukan saya kurang tahu kalau di Kota Bandung. Kalau di kabupaten itu perkiraan itu kalau nggak salah sekitar 500.000. Dan biaya iwadnya itu sudah inherent di dalamnya. Ya. Mohon kumaha Bu. Gimana? Iya. Sampai Ibu kesini. Nah tuh waktu itu tuh kan suami tuh kan ada sistem yang 2 atau 3 kali diundang suami nggak datang, kemudian tapi nggak datang sehingga otomatis pengadilan yang memutuskan, sehingga waktu itu udahlah diputuskan oleh pengadilan ya cerai, tapi suami nggak tahu apa-apa misalnya karena nggak datang teh, begitu tahu kan marah gitu, ternyata kenapa diajukan perceraian gitu, kenapa kan berarti nggak sah tuh pengadilannya gitu. Bisa dipahami. Nah ini bagaimana kasusnya? Sebentar Ustaz, kalau misalkan sudah lanjut Ustaz ke konsultasi, apakah diperkenankan tadi beliau menghubungi nomor yang tertera atau misalkan tadi Ustaz ada kajian fikih.com
Seperti itu. Boleh silakan. Ya. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Karena sudah banyak yang ngarewas Ustaz, sudah banyak pertanyaan. Banyak juga ya. Tapi Silakan. untuk terakhir saja Ustaz, mangga memberikan kepuasan jawaban kepada Ibu yang barusan. Ya. Terkait dengan yang barusan, pengadilan itu wajib Bu memediasi. Wajib. Bahkan di KUA heula, di BP 4 dulu. Itu dimediasi dulu. Saya sering Bu, bukan 1 2 sering memediasi orang yang sedang konflik dalam rumah tangga itu. Kalau tidak bisa ditangani baru ke pengadilan. Di pengadilan wajib dimediasi dan dipanggil dua-duanya. Kalau misalkan tidak hadir 2 kali 3 kali sampai 2-3 kali sidang, kemudian diputuslah oleh pengadilan. Dan itu sidangnya teh goib atau in absentia. Istilah hukumnya itu in absentia. Jadi tidak ada tanpa orangnya. Dan itu sah. Kalau dipandang oleh pengadilan alasannya kuat ketika diajukan. Alasannya sah. Itu. Jadi mungkin kalau kendalanya teknis ya mungkin nanti ada, itu mah teknis saja ya. Tapi ini artinya kalau misalkan seandainya perkaranya berjalan dengan sesuai dan semestinya dan tidak dihadiri, itu sah secara hukum. Betul, 2 kali sidang. Sidang yang ketiga itu adalah putusan pengadilan. Kalau bahasa talak, talak itu penetapan pengadilan. Karena laki-laki yang mentalak, pengadilan hanya menetapkan. Kalau perempuan yang mengajukan, itu hakim. Kalau hakim yang memutuskan, maka bahasanya itu di dalam akte cerai itu berdasarkan putusan pengadilan. Sasasi tidinya biasanya keluar akte cerai. Mangga ayah deh. Ustadz, ini mangga. Ibu Ketua, barangkali mungkin beliau tuh banyak pertanyaan dari umat. Pas ketemu Ustadz, iya mah mengpeng gitu Ustadz ya. Ini pasti yang ditanyakan yang tidak bisa saya kuasai Ustadz ya. Tapi pertanyaannya banyak. Tentang anak asuh Ustadz ya. Itu yang menjadi kriteria itu kan kadang anak asuh jatuh kepada bapaknya, jatuh kepada ibunya gitu. Apa ada kriteria khusus gitu untuk menentukan itu? Hak pengasuhan anak yang dimaksud ya. Dan kalanya kan istrina adug-adugan palai ngasuh anaknya tapi nggak bisa jatuhnya kepada bapaknya gitu. Itu apa ada kriteria tersendiri atau apa gitu? Juga kalau dikaitkan dengan Islam mungkin ada dalil atau apanya gitu. Terima kasih, ini titipan, ada hukumnya. Titipan dari yang lain Ustadz, terima kasih. Ya, mangga Ustadz. Kaitan dengan hak hadona atau hak pengurusan. Tadi kalau sesuai dengan kompilasi hukum Islam, anak yang di bawah 12 tahun itu ikut ibu. Otomatis. Kalau di atas 12 tahun disuruh milih mau ikut ibu atau bapak. Berarti remaja ya Ustadz ya? Ya, remaja. Yang kedua, itu bisa nanti, itu asasnya dulu Bu. Tapi bisa jadi di pengadilan pertama pun kalau seandainya pihak suami mengajukan bukti-bukti bahwa si ibu ini tidak layak atau istrinya itu mantan istrinya tidak layak. Tidak layak itu kategori apa Ustadz? Gimana? Tidak layaknya itu kategori seperti apa contohnya? Contohnya banyak misalkan tadi kalau yang pernah ditangani itu kaitan misalkan si istrinya itu kumahnya rada buraong. Mohon. Ngider wae. Dari sisi pakaian misalkan ya, itu juga jadi pertimbangan. Kemudian pergaulan dengan si laki-laki yang lain misalkan, itu seperti tanpa batas lah seolah-olah. Karena yang saya melihat itu foto-fotonya Bu. Buraong ya. Buraong. Terus ada foto sama gogok Bu. Aduh. Nah itu saya pikir ini kuat untuk jadi bukti di pengadilan. Nanti di pengadilan tinggi. Ternyata diajukan di pengadilan tinggi dan itu tidak layak. Ini bisa berbagai kategori ya. Apakah tidak layak akhlaknya? Mungkin juga tidak layak mungkin dari sisi dan lain sebagainya. Intinya apa yang menjadikan hakim itu percaya
Memutuskan. bahwa memutuskan layak untuk ke ayah atau layak ke ibu. Nanti dordarna di pengadilan, Bu. Intinya meyakinkan hakim apapun alasannya. Ketika hakim nanti bisa diyakinkan, tapi asasnya, asas itu mungkin asas awal ya. Seperti begini, Bu. Kaitan dengan masalah gonogini, harta bersama adalah harta yang didapat setelah pernikahan. Harta pribadi adalah harta yang didapat sebelum pernikahan. Ketika terjadi perceraian atau salah satu meninggal, maka asasnya itu dibagi dua. Ini asasnya dulu. Tapi si istri atau suami dalam kasus perceraian bisa mengajukan gugatan. Gugatannya apa? Misalkan seperti kasus dulu itu Dewi Huges ya. Karena artis, tentu pendapatannya lebih besar. Tapi diputus oleh pengadilan berdasarkan itu dibagi dua, setengah-setengah. Kemudian digugat bahwa bagian saya itu lebih besar di dalam hal perkongsiannya. Dan ternyata diputus itu sesuai dengan kesepakatan bahwa tadinya dibagi dua, sekarang bagian si perempuan itu lebih besar dan itu bisa digugat. Jadi intinya, Bu, alasan apapun yang dapat meyakinkan terhadap hakim. Apakah alasannya itu alasan akhlak, alasan boros misalkan dan sebagainya, apapun pokoknya yang dapat, tentu saja tidak boleh manipulasi ya. Tidak boleh. Yang dapat meyakinkan terhadap hakim. Itu, Bu. Ya. Ustadz, masih ada pertanyaan sementara waktu kita memang dibatasi ya, Ustadz ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustadz mau tanya nih, gimana hukumnya, sah atau tidak suami yang menceraikan istrinya tapi lewat WA gitu? Lewat WA. Lewat WA, iya. Sampai akhirnya suaminya meninggal. Nah, gimana kedudukan istri pada saat ini gitu? Sampai suaminya meninggal, yang menceraikan lewat WA, tidak lama kemudian suaminya meninggal. Itu gimana? Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Mohon Ustadz, nah ieu teh usum karena WA gratis enten melalui WA, Ustadz. Kasidanya tanpa biaya alimayunan jadi ke WA. Dina kaidah, dalam kaidah qawaid fikih. Jadi qaul itu kal kitabah. Kitabah juga kal qaul. Jadi posisi ucapan itu, posisi tulisan itu sama dengan ucapan. Sebagaimana ucapan juga posisinya sama dengan tulisan. Tapi syaratnya harus disampaikan betul-betul dengan sadar tanpa paksaan. Dengan sengaja. Kemudian kalimatnya jelas. Jangan bersayap. Jangan bersayap. Mah, orang atosan we nya. Nah, itu apa maksudnya, Bu? Atosan naon? Kan belum jelas. Banyak kasus seperti ini, harus jelas. Coba tanya, Bu, kalau seperti itu. Bapak teh maksudnya naon? Apa maksud Bapak itu? Kalau menceraikan coba dengan bahasa yang jelas. Apa alasannya juga? Hati-hati, Bu, hati-hati baik laki-laki atau perempuan kalau mentalak atau mengajukan gugatan perceraian tanpa alasan yang jelas, hati-hati. Karena di dalam hadis itu perempuan yang meminta talak tanpa alasan yang jelas itu dibenarkan oleh syariat, maka itu tengambe bau surga, bau-bau na acan, tengambe bau-bau na acan. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Sami paindan pamaget kayaknya lamun ayeuna dolim tanpa alasan yang jelas sehingga sampai terlantar. Yang ketiga, Bu, sebisa mungkin sadodariah ada dipastikan itu dari suami. Nah, pilih Bu enu heureuy ya. Kalau misalkan ada yang main-main ini, wah ini kebetulan ini punya HP ini nih. Musuhan gitunya. Bu, ditalak misalkan sama bapak, talak 1. Harus dipastikan dari suami.
Dan ibu juga misalkan kalau ada yang mengalami, siapapun, jangan dulu baper. Jangan dulu nangis 7 hari 7 malam. Padahal ternyata itu bukan dari suami anu heureuy misal. Jadi harus dipastikan dari suami. Kata-katanya jelas, sengaja dari suami. Kan sebelumnya udah lama sih dia tidak berkomunikasi ya dengan suami istrinya. Bahkan tinggalnya juga berpisah. Satu tetangga. Maksudnya dia di situ rumahnya, ini di sebelah sini gitu ya. Sama rumahnya sama berdekatan, tapi berpisah. Nah, lama ya mungkin karena tidak ada komunikasi, memang ada masalah juga. Ya akhirnya itu serius nalaknya ya, minta caranya itu menceraikannya lewat WA, serius itu. Jadi bukan itu hanya berita tapi betul-betul. Yang ketiga, Bu, ada yang ketiga. Dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Itu sejantan putusan Dewan Hizbahnya. Putusan Dewan Hizbah tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi dalam kondisi yang memang situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk langsung. Mohon, aya alasan gitu, kunaon gitu. Begini Bu, pernikahan saja kan itu harus jelas punya. Siapa yang dinikahi? Kalimatnya seperti apa menikahi kan kedah jelas. Orangnya siapa saja. Perceraian juga sama. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dihindari gitunya. Sebisa mungkin karena memang kadang unsur gorornya besar Bu. Goror itu siapa yang dapat memastikan bahwa itu betul-betul dari suami? Terkadang itu. Ya, salah satunya juga sulit untuk memverifikasi terkadang. Makanya sadudari'ah sebaiknya itu tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi kecuali kalau ada alasan-alasan yang memang mendesak dan bisa diterima. Kenapa? Karena memang tadi teh Bu, persoalan perceraian bukan persoalan yang mudah. Kalau nikah dipermudah. Kalau perceraian itu dipersulit. Boleh, asal jelas. Boleh, secara hukum boleh. Walaupun secara hukum mungkin KUA ya, berlaku di KUA itu tidak boleh, harus hadir. Tapi kalau secara agama, selama dipastikan, kalau persis ya, selama dipastikan orangnya itu pasti Bu. Ningali kieu bungkulekanana. Hanas teleponan batur. Ya. Ai pastor akhir teh ari ieu saha? Saha? Abdi cenah. Nah, itu Bu, enggak boleh Bu. Harus ta'yin, harus jelas. Siapa itu? Harus jelas. Asamun, makanya harus dipastikan. Makanya kalau situasi kondisinya yang memang gitunya mendesak gitunya dan tidak ada yang lain, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Meskipun boleh, tapi dihindari sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Pokoknya mah dalam keadaan terdesak begitunya. Gitu. Darurat tunggu. Darurat mohon. Baik. Ustadz masih ada waktu dan masih ada pertanyaan. Jadi mohon maaf Ibu, tadi kan saya seputar sini nih, tapi Ibu sudah bisik-bisik memang mau bertanya, tapi saya harus adil, harus ke sebelah sini dulu. Ibu mohon maaf, mangga ya ke ujung. Ibu sepertinya harus ke depan, tesawias. Ustadz, jadi kalau ada yang sistemnya konsultasi, kasih nomor aja Ustadz, karena pertanyaannya masih banyak. Tadi teh Ustadz, ini jarang dibahas, padahal ini urgen dan sakit-sakit kayak ngawalerna. Mangga. Bismillah Ustadz, bade tumaros. Ada kasus suami istri yang sudah cerai gitu. Beberapa bulan setelah cerai sampai keluar surat cerainya gitu, tapi setelah itu si istrinya sapertos anu masih ada ini gitu. Cie. Hoyong upami nikah deh misalkan uihan deh gitu
apa istrinya harus nikah dulu sama yang lain atau tiasa langsung nikah gitu? Sekarang nu kadua tad aya satu kasus jantan suami istri ya teh, si suaminya teh jantan yang mengendalikan keuangan. Jantan si istrinya tuh dikasih uang setiap hari gitu tad. Nah, si istri tuh mengeluh tidak cukup. Tah gitu. Sosialita, Bu. Tah setiap dia mengeluh itu si suaminya selalu bilang, "Nya eta mah sakit weh, mampuna," saurna teh kitu. "Pami bade milari anu sares mah nya sok weh," gitu. Selalu seperti itu. Eta teh kedah kumaha apa jadi alasan untuk perceraian atau gimana? Ya, mohon. Nah gitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atusan sampai we jeung daunna teh eta cakap. Ibu ka palitang. Nah, tuh ari bogoh keneh mahnya. Tapi lu kaliku rumah tangga. Kalau gugatan perceraian, konsekuensinya tidak ada rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu kembalinya suami kepada istri dalam masa iddah. Nah, itu rujuk secara syariat itu. Kembalinya suami kepada istri tanpa ada akad pernikahan kembali. Tapi kalau seandainya, bagaimana sekarang solusinya kalau ingin kembali? Kalau ingin kembali harus dengan akad yang baru. Akad baru. Ada wali lagi, ada saksi lagi, ada mas kawin lagi. Akad baru, baik dalam masa iddah ataupun setelah masa iddah. Sekali lagi Ustadz yang barusan, yang di penegasan yang barusan. Sekali lagi, dalam kasus gugatan perceraian, gugatan perceraian atau hulunya, tidak ada rujuk. Apa itu rujuk? Kembalinya suami kepada istri dalam masa iddah tanpa akad kembali. Tanpa akad kembali. Nah, itu rujuk teh. Jadi kalau secara syariat, kalau habis masa iddah, maka itu bukan rujuk, Bu. Tapi di urang mah terkadang itu masih disebat rujuk, padahal bukan. Kalau dengan akad yang baru, maka itu bukan rujuk. Kuncinya kembalinya suami pada istri dalam masa iddah tanpa akad. Nah, itu rujuk. Nah, ini dalam kasus yang tadi itu, kalau misalkan ini hulu, maka itu kalau ingin kembali harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru, walaupun dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Ya. Kalau kasus talak, kalau sudah 3 kali talak, nah talak yang ketiga itu, nah ini harus ada nikah dulu dengan yang lain. Dan punten sampai berhubungan seksual biasa dengan laki-laki yang baru tersebut. Tidak Kemudian, boleh main-main. Tidak boleh. Tidak boleh jadi muhalil. Muhalil itu yang menghalalkan. Ya, misalkan di Facebook menerima jasa muhalil. Nah, itu nggak boleh. Oh, itu mah gaya baru, Sad. Gaya baru. Di setting nggak boleh. Kalau jadi muhalil terus tiba-tiba jadi bogoh kan kayak jadinya anan. Wah, gawatnya itu. Gawat. Tapi jadi double. Dipertahankan oleh muhalil. Aduh. Karena sebenarnya yang kedua tadi kasus terkait dengan masalah nafkah. Bu, intinya coba dibicarakan head to head. Dalam kasus yang tadi itu yang hampir bercerai, Bu, sebetulnya kurang sakitu teh. Tapi kurang itu apa sebabnya? Pertama, bisa jadi mungkin dari sisi gaya hidup. Gaya hidupnya high. Tapi kebutuhan atau bukan pendapatan itu low gitunya di bawah. Itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, memang coba Ibu dikalkulasikan. Pamegat mah kudu aya rengkolna, Bu.
sabaraha, jajan budak sabaraha, ka pasar sabaraha, beas sabaraha, rincian Bu, rincian. Kalau nanti misalkan nanya, mah kemana daging, gitunya, jadwalnya bukan daging, tiap hari tahu. Nah, dari mulai digoreng, dipepes, sayur tahu, digejrotnya, dibubuhkan, tahu siksa dan lain sebagainya. Wayah, nah gitu. Itu Bu, kuncinya kalau ke laki-laki harus detail. Karena kenapa? Laki-laki mah logis. Kadang-kadang laki-laki itu begini. 1 juta yang 5 tahun lalu sama 1 juta yang sekarang itu teh sama. Da dulu ge cukup, manya ayeuna teh cukup. Tahun 80. Itu Bu, kuncinya apa? Kalau ke laki-laki Bu rincikan, rincian. Kalau 1 juta misalkan cukup, rincikan. Insya Allah Bu, itu bisa dikomunikasikan. Mungkin itu bisa jadi solusi. Mangga aya deui atau napi cekap? Satu lagi Ustaz. Satu lagi ya, Ini silakan. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Ustaz, saya ini berkali-kali menjadi saksi di pernikahan. Mohon. Jadi apa-apa yang Ustadz kemukakan itu memang betul adanya dan memang demikian. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh Ustadz, fenomena cerai ini kebanyakan dari mental umat dan intelektual umat. Ya. Nah, oleh sebab itu mungkin tugas kita sebagai umat Islam, sebagai ibu-ibu yang punya anak, punya cucu yang sudah waktunya menikah. Betul Bu. Kita perlu membekali mereka dengan mental yang kuat, Betul. intelektual yang kuat. Apalagi fenomena sekarang ini dengan mudahnya informasi melalui HP, Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi di sini mungkin orang tua juga harus mengetahui Betul, teknologi. Nah, kemudian dengan ya mental umat ini mungkin tugas kita sebagai umat Islam membekali mereka dengan mental yang kuat. Saya banyak tetangga di Cimahi itu pedagang jamu dan tukang bakso. Mereka hidupnya kuat. Karena apa? Mereka selalu hidup dengan hemat, irit tapi kuat. Mudah-mudahan umat Islam dikuatkan mental dan pinter semuanya, jangan mudah dibodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu. Waalaikumsalam. Saya jadi terkesan kurang sopan Ustaz ngarurusuh ke Ibu Nunung. Sesawios. Tapi karena saya sudah diingatkan oleh DKM. Mangga. Ini terakhir Bu ya. Bu, tugas kita semua Bu. Tugas kita semua terhadap generasi muda. Salah satunya adalah mengintensifkan kalau di KUA itu bimbingan pranikah. Tapi sanes orang kewajiban orang KUA saja. Termasuk ibu-ibu mesti dibekali Bu anak-anak itu. Lain amis-amis hungkul. Coba prediksi apa yang akan terjadi dalam dunia pernikahan ketika mereka betul-betul mengarungi dunia pernikahan. Pengalaman ibu kasihkan Bu ke anak, termasuk pengalaman orang lain. Yang kedua, termasuk survival itu bukan hanya dari sisi mental Bu. Kemampuan ekonomi. Ini juga jadi ketahanan keluarga. Walaupun ekonomi bukan satu-satunya, tapi dah beas teh dipeser ku artos. Tetep. Ya, segala ku artos. Ya, diantawisna. Itu jadi tugas kita semua. Dan juga ketahanan mental, termasuk juga ketahanan pemahaman keagamaan. Silakan Bu, transformasikan. Mohon, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan dulu beranjak karena ada pengumuman yang sangat penting Ustadz Pidu Anak. Ibu, sekarang kita lagi berduka, ada musibah di daerah Garut, kemudian di daerah Tasik, termasuk sekolah tinggi Persis yang ada di Tasik itu juga kena musibah kebakaran, kantornya tuh habis total ya Bu ya. Ya, itu juga mohon mangga pada Tashkil Kabidgar
sosial ya dan taskiah yang lain, mangga Ibu kalau mau berdonasi silahkan langsung, ini ada tim kami, Ibu langsung siapkan saja karena waktu kita tinggal sedikit ya. Sambil saya menutup pembicaraan agenda kita hari ini, Ibu membuka kembali tasnya untuk mengeluarkan infak atau sedekah yang akan disampaikan pada beberapa daerah yang terdampak musibah. Al-Ustadz, terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan yang hari ini sudah mencerahkan kami ya, dan ibu-ibu semua sangat antusias. Saya sampai harus memaksa ibu-ibu untuk memperpendek ya pertanyaannya, dan Ustadz juga harus memperpendek penjelasannya pada kami semua. Terima kasih pada semua pihak, pada pihak Pusat Dakwah Islam Pusdai Provinsi Jawa Barat, pada Ar-Risalah TV, dan pada Taskil PWPSISI Jawa Barat, dan seluruh mustami dimanapun Anda berada. Teriring doa jazakumullah khairan. Kami tunggu kembali minggu depan. Akhirnya saya Imas Karyamah undur diri, ditutup bulan depan betul. Saking kangennya Ibu. Akhirnya Imas Karyamah undur diri sebagai pembawa acara, ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mangga silakan.